Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Eka Safitriani, NIM Dus 9301039. Baik, saya akan memperkenalkan beberapa teman kelompok saya. Yang pertama adalah Nimade Depi Bibi Rahayu. Yang kedua adalah Sriulan Nurlita. Yang ketiga adalah Febrianto. Dan yang kelima adalah Agustina Reko. Nah, ada pula teman kelompok kami yang tidak sempat hadir pada hari ini untuk membantu kami menampilkan hasil diskusi kami. Dikarenakan dia sedang sakit, atas nama Muhammad Iqbal. Nah, langsung saja, karena judul kami ini adalah pasca panen padi hingga menjadi beras, jadi tak luput pula kita membahas tentang padi. Padi sebenarnya bukanlah hal baru bagi manusia, termasuk di Indonesia. Sudah sejak dahulu nenek moyang kita membudidayakannya. Sejarah dunia pertanian mengalami lompatan yang sangat tinggi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Beras yang dihasilkan pula dari tanaman padi merupakan makanan pokok yang lebih dari separuh penduduk Asia, sekitar 1.750 juta jiwa dari sekitar 3 miliar penduduk manusia atau 3 miliar penduduk Asia, termaksud 200 juta penduduk Indonesia menggantungkan kebutuhan kalorinya dari beras. Sementara di Afrika dan Amerika Latin yang berpenduduk sekitar 1,2 miliar, 100 juta diantaranya pun hidup dari beras. Di Indonesia, beras bukanlah hanya sekedar komoditas pangan, tetapi juga merupakan komoditas strategis yang memiliki sintesivitas politik, ekonomi, dan kerawanan sosial yang tinggi. Demikian tergantungnya penduduk Indonesia pada beras, maka sedikit saja terjadi gangguan produksi beras, maka pasokan menjadi terganggu dan harga jual meningkat. Dengan kata lain, ketika para petani mendapatkan hasil yang sedikit ataupun mungkin menurun dari hasil dari tahun-tahun yang lalu, maka kemungkinan besar akan proses pasokan padi di Indonesia itu menjadi terganggu dan harga jualnya pun menjadi tinggi ataupun meningkat. Baik, kemudian kita masuk di pemanenan. Panen. Apa sih yang kita panen? Tentu pasti kita akan memanen padi. Karena yang kita bahas di sini adalah pasca panen padi. Nah, pemanenan sebaiknya dilakukan pada umur panen yang tepat dengan cara panen yang benar. Umur panen padi yang tepat akan menghasilkan gabah dan beras bermutu baik. Sedangkan cara panen yang baik secara kuantitatif dapat menekan kehilangan hasil atau menekan atau menurunkan hasil yang kurang baik. Nah, oleh karena itu, komponen teknologi pemanenan padi perlu sangat disiapkan. Komponen-komponen teknologi pada saat pemanenan itu perlu dan sangat-sangat perlu disiapkan. Baik, nah sebelum dipanen pasti kita harus tahu berapa umur panen padi yang siap dipanen. Nah, umur panen padi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah varietas. Tidak semua padi sama loh umurnya, tidak semua, karena ada yang 2 bulan lebih, ada yang 3 bulan lebih, ada yang pas 3 bulan, dan ada yang hampir 4 bulan. Kemudian ada iklim. Iklim juga sangat mempengaruhi umur panen padi. Mengapa? Dikarenakan ketika curah hujan yang tinggi ataupun mungkin ketika hujan, maka itu akan menghambat umur panen padi atau panen padi itu pasti akan terhambat. Nah, ketika panas matahari atau mungkin cuacanya panas, terik, nah itu akan mempercepat pemanenan atau akan cepat untuk membuat padi itu cepat matang. Kemudian tinggi tempat atau datarannya. Ketika datarannya itu tinggi, otomatis dia akan dipengaruhi karena apa? Pengaruhan iklim juga, masuk juga dalam iklim seperti itu. Nah, sehingga umur panennya berbeda. Ketiga ini yang membuat faktor atau mungkin yang membuat umur panen itu berbeda. Kemudian berdasarkan kadar air gabah, padi yang dipanen pada kadar air 21-26% memberikan hasil produksi optimum dan menghasilkan beras bermutu baik. Padi dipanen pada saat malai berumur 30-35 hari setelah berbunga rata. Setelah berbunga rata, ingat ya, ketika masih ada misalnya di lahan kalian menanamnya bersamaan, tapi berbunganya itu juga tidak bersamaan. Jadi lihat dulu, kalau memangnya sudah rata,
dan sudah sampai di 30 sampai 35 hari, maka disitulah saat panen padi sudah bisa dilakukan. Nah, dari 30 sampai 35 hari setelah berbunga rata sehingga dihasilkan gabah dan beras bermutu tinggi. Nah, jadi dari 30 sampai 35 hari itu ketika kita memanen padi, di situ kita akan mendapatkan hasil beras yang bermutu tinggi. Kemudian penentuan saat panen yang umum dilaksanakan petani adalah didasarkan dari kenampakan malai, yaitu sampai 90 dari 90 sampai 95%. 90 dari 90% gabah dari malai tampak berwarna kuning. Nah, di situ dari dilihat ketika malainya itu sudah mulai hampir 100% betul-betul kuning, maka disitulah proses pemanenan akan dimulai. Nah, jadi tandanya itu seperti di gambar, seperti yang kita lihat. Ini adalah gambar padi yang betul-betul sudah siap dipanen. Pertama kita lihat buahnya sudah rata kuning, menunduk, ya kan? Menunduk, berisi dan kuning. Nah, di situ. Dan ada juga yang padi yang dia itu begini. Misalnya jika ada pertanyaan seperti ini, kalau misalnya padinya itu tidak berisi tapi menunduk dan sudah kuning, apa siap dipanen? Tetap dipanen. Kalau nggak dipanen bagaimana? Tetap dipanen. Dia tetap dipanen. Cuman mungkin kita kembali pembahasan yang di awal, maka hasilnya itu kita produksinya kan berarti produksinya itu kurang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang kurang baik pula. Mungkin seperti itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh beberapa teman atau rekan-rekan saya. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade DV Rahayu, NIM 219301060. Di sini saya akan melanjutkan materi dari permateri sebelumnya, yaitu alat dan cara panen. Alat panen yang digunakan dalam pemanenan padi biasa yaitu sabit biasa, sabit bergerigi, dan ani-ani. Cara panen padi tergantung dengan cara perontokan yang digunakan. Ani-ani umumnya digunakan petani untuk memanen padi lokal yang tahan rontok dan berpostur tinggi dengan cara memotong tangkainya. Cara panen padi varietas unggul baru dengan sabit dapat dilakukan dengan cara potong atas, potong tengah, ataupun potong bawah. Potong bawah biasa dilakukan dengan perontokan dengan cara dibanting ataupun menggunakan pedal thresher. Panen padi dengan cara potong atas atau potong tengah bila dilakukan perontokan menggunakan mesin perontok. Selanjutnya pasca panen. Penumpukan dan pengumpulan. Penumpukan dan pengumpulan merupakan tahap di mana penanganan pasca panen padi setelah padi dipanen. Ketidaktepatan dalam penumpukan dan pengumpulan padi dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil, sebaiknya pada waktu penumpukan dan pengangkutan padi digunakan alat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Nurlita, NIM 219301030. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pemateri kedua. Di sini saya akan membacakan yaitu materi tentang perontokan. Di mana perontokan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu perontokan menggunakan perontokan bermesin dan menggunakan tenaga manusia. Di mana di sini jika kita menggunakan perontokan mesin, maka dilakukan dengan cara menyentuhkan malai padi ke gerigi alat yang sedang berputar. Sementara perontokan dengan tenaga manusia dilakukan dengan cara batang padi dipukul-pukulkan dan juga bisa diinjak-injak agar gabah rontok. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya pengeringan. Pengeringan gabah umumnya dilakukan di bawah sinar matahari. Gabah yang dikeringkan ini dihamparkan di atas lantai semen terbuka. Penggunaan lantai semen terbuka ini
agar sinar matahari dapat secara penuh diterima gabah. Bila tidak memiliki lapangan atau untuk penjemurannya, maka gabah perlu diletakkan pada alas seperti terpal, tikar, ataupun lembaran plastik tebal. Hal ini dilakukan agar gabah tidak bercampur dengan tanah. Dan ini bisa kita lihat pada gambar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto, NIM 219301035. Saya di sini sebagai pemateri keempat akan membacakan materi tentang penggilingan, penyimpanan beras, dan pemasaran. Adapun materi yang pertama yaitu penggilingan. Penggilingan dalam pasca panen merupakan kegiatan memisahkan beras dari kulit yang membungkusnya. Pemisahan secara tradisional menggunakan alat sederhana, yaitu lesung dan alu. Lesung terbuat dari kayu utuh yang diceruk mirip perahu. Seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan slide, yaitu di sini kami hanya menampilkan gambar penggilingan secara modern. Baik, materi yang kedua yaitu penyimpanan beras. Beras organik yang sudah digiling secara tradisional maupun modern dapat langsung dipasarkan. Namun, karena minyak beras tidak langsung dapat dipasarkan seluruhnya, maka perlu ada tempat penyimpanan. Teknik penyimpanan beras harus diperhatikan agar kondisinya tetap bagus hingga akan dijual. Pemasaran. Ada dua cara pemasaran di Indonesia. Pertama, petani menjual langsung di lahan pada saat sudah siap panen kepada pedagang, pengumpul yang disebut penebas. Penebas inilah yang akan memanen dan mengelolanya lebih lanjut menjadi beras. Kedua, petani sendiri yang memanen, mengeringkan, lalu menjual kepada pengumpul, baik berupa gabah kering giling atau sudah menjadi beras. Penjualan beras biasanya dilakukan petani langsung kepada pedagang beras di pasar, dititipkan kepada swalayan, atau dijual langsung ke konsumen. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Reko Pasorong, NIM 219301061. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri keempat, yaitu penanganan pasca panen padi dan pengertian penting panen dan pasca panen padi. Penanganan pasca panen padi meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu yang pertama, penentuan saat panen. Yang kedua, pemanenan. Yang ketiga, penumpukan sementara di lahan sawah. Yang keempat, pengumpulan padi di tempat perontokan. Yang kelima, penundaan perontokan. Yang keenam, perontokan. Yang ketujuh, pengangkutan gabah ke rumah petani. Yang kedelapan, pengeringan gabah. Yang kesembilan, pengemasan dan penyimpanan gabah. Yang kesepuluh, penggilingan. Yang kesebelas, pengemasan. Dan yang kedua-belas, penyimpanan beras. Selanjutnya, pengertian penting panen dan pasca panen. Padi adalah tanaman yang bernama Oryza sativa L. Gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara dirontok, dikeringkan, dan dibersihkan. Yang kedua, gabah kering panen atau GKP adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara perontokan, dikeringkan, dibersihkan, yang memiliki kadar air maksimum 25%, butir hampa per kotoran maksimum 10%,
butir kuning, strep perusak maksimum 3%, butir hijau per mengapur maksimum 10%, dan butir merah maksimum 3%. Gabah kering giling atau GKG adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara perontokan, dikeringkan, dibersihkan, yang memiliki kadar air maksimum 14%, butir sampah per kotoran maksimum 3%, butir kuning per